Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 46. Melanjutkan cerita sebelumnya. Dia dimarahi oleh Raja Dewa Bai Cheng di depan umum. Meskipun Bai Zi marah, dia tidak berani menunjukkannya. Dia harus sujud dan berkata, "Apa yang ayah saya ajarkan adalah bahwa itu adalah kesalahan anak saya." Kemudian, Bai Zi perlahan duduk di kursi dengan air mata berlinang, menatap Bai Wen yang berlumuran darah di platform tinggi dan berkata, "Wener, ayah angkat yang minta maaf padamu. Ayah angkat juga ingin menyelamatkanmu, tetapi ayah angkatnya benar-benar tidak berdaya. Jangan khawatir, ayah angkat akan membalaskan dendammu. Dia akan melakukannya." Pada saat ini, di tengah kerumunan yang menyaksikan perang, Bai Ya, putri kandung Bai Zi, menangis untuk Bai Wen, "Adik, jangan salahkan ayah. Ayah telah mencoba yang terbaik. Jangan khawatir, adik. Kakak dan ayahku akan membalaskan dendammu." Kakak ini bersumpah untuk memotong Jing Yun menjadi berkeping-keping. Mendengar pidato itu, Bai Wen, yang jatuh dalam genangan darah, menatap Tan Yun dan menutup matanya dengan putus asa. Ketika Tan Yun hanya 10 kaki dari Bai Wen tiba-tiba membuka matanya, melambaikan tangan kirinya, dan satu persatu di borgolnya dilapisi dengan jarum hitam yang sangat beracun. Dia dengan keras menembus kehampaan menembak Tan Yun. "Jing Yun, hati-hati, ini sangat beracun." Ketika Jenderal Besar Bai Feng buru-buru mengingatkannya, Tan Yun menunjukkan langkah ilahi Hong Meng-nya, menggambar busur besar dari platform, dan muncul di sebelah Bai Wen setelah menghindari jarum beracun. "Wanita jahat dan berbahaya, matilah!" Tan Yun berteriak, melambaikan tangan kanannya, dan pedang hitam di tangannya keluar. Dengan aliran darah yang disemprotkan, dia menusuk kepala Bai Wen. Jiwa Bai Wen tersebar dan terbunuh di tempat. Melihat tubuh Bai Wen di genangan darah, seluruh penonton terdiam dan mengerikan. Setelah lama terdiam, tidak ada yang berbicara. Karena para dewa dan tentara menemukan bahwa Jenderal Agung Bai Zi sangat sedih. Mereka sangat takut bahwa dia akan dibenci Jenderal Agung Bai Zi setelah membuat keributan. Namun, seseorang memimpin. Bai Su melompat tinggi dari posisi menontonnya dan berteriak, "Saudaraku yang baik, Jing Yun telah menciptakan keajaiban seperti Xiao Xihan 100 tahun yang lalu. Ini bukan hanya kehormatan pribadinya, tetapi juga kehormatan kita semua di pasukan keluarga Bai. Saya mendengar bahwa di antara puluhan miliar tentara di bawah Raja Dewa lainnya, belum ada prajurit bintang 1 hingga 4. Di keluarga Bai kita, telah melahirkan 2. Bai Su berteriak dengan penuh semangat, di mana teriakan dan sorakan itu. Begitu suara itu jatuh, ada tsunami seperti sorakan di kerumunan yang awalnya tenang. Sorak-sorai saat ini sangat keras untuk Jenderal Bai Zi. Di lantai 5, Komandan Fang Seng menatap Tan Yun. Matanya berubah dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Suara lamanya mengandung warna pujian yang kuat untuk Tan Yun. Sekarang Komandan Ben mengumumkan bahwa Jing Yun telah berhasil menantang Dewa Prajurit Bintang 4. Jing Yun adalah raja dari semua prajurit sihir dari 1 hingga 4 bintang di pasukan keluarga Bai kita. Hehe, sebagai bos Bai Feng, Panglima sangat senang memiliki senjata ajaib seperti Jing Yun. Setelah tersenyum, Komandan Fang Seng dengan rasa ingin tahu berkata, "Jing Yun, kamu seperti misteri di mata komandan ini. Komandan ini sangat ingin tahu, apakah kamu masih akan menantang Dewa Prajurit Bintang 5 besok?" Tan Yun dapat merasakan bahwa Komandan Fang Seng menyayanginya, jadi dia tersenyum dan berkata, "Jika bisa, Komandan, maukah kamu memberi bawahanmu hadiah lagi?" Komandan Fang Seng tertegun pada awalnya, dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Selama Anda bisa menjadi prajurit Dewa Bintang 5 lagi, itu akan belum pernah terjadi sebelumnya di pasukan keluarga Bai kami." Pada saat itu, selain hadiah dari Raja Dewa, komandan ini akan memberimu hadiah lagi. Mendengar pidato itu, wajah tampan Tan Yun menunjukkan ekspresi harapan.
Dia membuang senyumnya dan berkata dengan hormat, "Aku tidak bangga. Bahkan untuk hadiah lamamu, aku akan mencoba menantang Dewa Prajurit Bintang 5 besok." Begitu komentar ini keluar, seluruh hadirin gempar. Tanpa diduga, Tan Yun menunjukkan sikapnya terlebih dahulu. Tidak peduli siapa Dewa Prajurit Bintang 5 besok, dia akan meluncurkan tantangan. Pada saat ini, orang-orang menantikan tantangan Tan Yun besok. Saya ingin melihat seberapa kuat Tan Yun. Orang tidak buta. Mereka dapat melihat bahwa Tan Yun belum menggunakan kekuatan aslinya sampai sekarang. Dalam harapan semua orang, malam telah berlalu. Keesokan harinya, di bawah naungan Komandan Fang Seng, total 50.000 tentara sihir bintang 5 melewati fase pertama sistem gugur, memasuki fase kedua, duel dan lolos. Di antara 50.000 tentara sihir dari berbagai ras, yang paling penting adalah sepupu ketiga paman Bai Su, Bai Long. Bai Long adalah kualifikasi atribut kuno. Rumus naga kuno yang dia praktikkan telah mengejutkan barak keluarga Bai. Kali ini, semua orang percaya bahwa Bai Long tidak akan terkalahkan, mendominasi prajurit sihir bintang 5 yang berpartisipasi dalam kompetisi, dan akhirnya naik tahta Dewa Perang Prajurit Dewa Bintang 5. Pada saat itu, terima tantangan Tan Yun lagi. Adapun siapa yang lebih baik, kecuali istri Tan Yun dan orang-orang di sekitarnya, hampir tidak ada yang akan mengira Tan Yun adalah lawan Bai Long. Karena formula naga kuno yang dipraktikkan oleh Bai Long benar-benar mengerikan. 7 jam kemudian, saat malam tiba, Bai Long memenuhi harapan publik dan dengan mudah mengalahkan lawannya lagi dan lagi. Akhirnya, dia benar-benar mendominasi semua prajurit sihir bintang 5 dan memenangkan kemuliaan Dewa Bintang 5. Bailey Jenderal Agung di Gedung Dewa, tersenyum puas. Dia sama sekali tidak memperhatikan Tan Yun. Putranya tahu yang terbaik bahwa dia tidak akan pernah percaya bahwa Tan Yun akan menjadi lawan putranya. Lebih lama lagi, kamu tahu bahwa ayahmu dan paman keenammu adalah musuh bebuyutan. Jenderal Agung Bailey berkata dengan galak, paman keenammu paling bangga dengan Jing Yun. Dengarkan sebagai ayah, jika bajingan kecil Jing Yun ini benar-benar menantangmu, kamu akan membunuhnya. Mendengar itu, Bai Long di platform tinggi dengan jijik, Tan Yun yang sedang menonton pertempuran melirik, dan kemudian transmisi berkata, "Ayah, Anda dapat yakin, selama anak laki-laki yang tidak tahu tinggi dan bumi muncul, anak ini akan membunuhnya dengan guntur, jangan pernah memberinya kesempatan untuk melarikan diri dari platform." "Yah," kata Jenderal Bailey, "anak laki-laki itu membunuh putri angkat paman keduamu. Paman keduamu baru saja berkhotbah kepada ayahnya. Dia juga bermaksud demikian, lebih baik membunuh Jing Yun. Jika kamu tidak bisa membunuhnya, dia akan menemukan kesempatan di masa depan." Ketika ayah dan anak itu berkomunikasi, Jenderal Bai Feng juga berkomunikasi dengan Tan Yun. "Jing Yun, Bai Long pasti ingin membunuhmu, tapi bagaimanapun juga, dia adalah cucu ayahku. Jika kamu benar-benar mengalahkannya, kamu bisa mengalahkannya, tetapi jangan membunuhnya. Jika tidak, dengan amarah ayahku, dia tidak mengampunimu." Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan suara pelan, "Kalau begitu tidak apa-apa untuk memotong kakinya, kan?" Bocah itu mempermalukan Bai Su malam itu. Setelah mendengar ini, Dewa Bai Feng yang agung berpikir sejenak dan berkata, "Kamu bisa mematahkan kakimu, tetapi tidak menginginkan nyawanya." Pada saat ini, di lantai 5 gedung Dewa, Komandan Fang Seng menatap Tan Yun dan berkata dengan suara keras, "Jing Yun, komandan ini hanya bertanya sekali. Apakah kamu yakin ingin menantang Bai Long?" Segera, Komandan Fang Seng berkata dengan sungguh-sungguh, "Anak muda, Bai Long bukan tulang yang baik untuk dikunyah. Anda harus berpikir jernih sebelum menjawab." Di tengah perhatian orang banyak, Tan Yun menarik napas, laporkan kembali ke komandan, "Bawahan yakin." Mendengar pidato itu, Komandan Fang Seng tidak mengatakan apa-apa kepada Tan Yun. Dia mengumumkan, sekarang Komandan Ben mengumumkan bahwa pertempuran Jing Yun dan Bai Long telah resmi dimulai. Begitu suara itu jatuh, Bai Long mengacungkan jari di platform tinggi, menunjuk ke Tan Yun dan berkata dengan tegas, "Sudah kubilang, aku adalah Dewa Prajurit Bintang 5. Kamu tidak pantas mendapatkannya."
Terserah Anda untuk memutuskan apakah Anda layak atau tidak. Siapa yang tidak layak, nanti, dan memiliki keputusan akhir, suara Tan Yun acuh tak acuh, dan berubah menjadi sisa ungu dan meledak ke peron. Pada saat ini, Bai Su mengepalkan tinjunya dan berteriak, "Kakak Jing, kamu harus menang. Selama kamu menang, kamu bisa hidup selamanya." Tan Yun mengangkat mulutnya sedikit dan kembali menatap Bai Su. "Jangan khawatir, aku akan menang." Bicara besar, di platform tinggi, Bai Long tertawa, cahaya gelap cincin dewa melintas di antara jari-jarinya, dan tombak hitam panjang muncul di tangannya. Tubuh senjata ajaib Bai Long bengkok seperti naga. Ini luar biasa pada pandangan pertama. Nah, ini. Tan Yun menatap tombak sihir hitam di tangan Bai Long dan merasa bahwa bau yang dipancarkan dari tombak sihir itu sangat familiar. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba teringat suara indah dari kemarahan dan kesedihan Moer. "Tuan, senjata ajaib di tangan Bai Long dimurnikan dari tulang-tulang keluarga naga ajaib 12 cakar saya." Mendengar pidato itu, Tan Yun tidak memiliki perubahan di wajahnya, tetapi hatinya sudah terbakar amarah. Namun, kata-kata Bai Long selanjutnya menambahkan bahan bakar ke api dan membuat kemarahan Tan Yun mencapai puncaknya. Ketika Bai Long menemukan Tan Yun, dia terus menatap tombak ajaib di tangannya. Dia berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu tidak melihat senjata ajaib seperti itu di tangan Tuan Muda? Sudah kubilang, 3 tahun lalu, ayahku secara pribadi menangkap 12 naga ajaib bercakar, lalu menariknya keluar dari otot dan tulangnya, dan memurnikannya menjadi senjata ajaib kuno ini dengan tulang punggung paling keras dari naga ajaib. Ini keberuntunganmu bahwa kamu bisa mati di bawah senjata ajaib ini hari ini. Sekarang kamu bisa mati." Mendengar pidato itu, Tan Yun menahan amarahnya dan berpikir, 3 tahun yang lalu, Jenderal Besar Bai Lei menangkap 12 naga ajaib cakar, jadi dia mungkin tahu keberadaan keluarga naga ajaib 12 cakar. Setelah kekuatanku kuat, aku akan menemukan cara untuk menemukan keluarga naga ajaib. Ketika Tan Yun berpikir sendiri, Bai Long tiba-tiba tampak serius dan berteriak, "Formula Naga Taigu." Berdengung. Pada saat itu, rambut Bai Long berkibar, dan tubuhnya bergelombang dengan kekuatan para dewa kuno. Saat dia mempraktikkan formula ini, napasnya naik dengan mantap. Segera menerobos dewa kelas 6, dewa kelas 7 dan dewa kelas 8. Tidak berhenti sampai dewa kelas 9. Dia membenci Tan Yun dan berkata dengan sombong, "Nak, bahkan 3 orang semi-suci kelas 1 bukanlah lawan Tuan Muda ini. Siapa kamu, memenuhi syarat untuk menantang Tuan Muda ini?" Jika Bai Long mengetahui bahwa itu tidak cukup untuk dibunuh oleh Tan Yun, belum lagi orang semi-suci kelas 1, tetapi orang semi-suci kelas 2, dia akan merasakan betapa konyolnya mengucapkan kata-kata seperti itu kepada Tan Yun. "Jing Yun, Tuan Muda ini akan mengalahkanmu tanpa harus melakukannya." Bai Long berkata, tiba-tiba melemparkan tombak di tangannya ke langit, dan berkata dengan tajam, "Ubah." Ledakan. Tiba-tiba, kekosongan itu pecah satu demi satu, dan adegan yang mengejutkan banyak dewa terjadi. Tombak tajam asli sepanjang setengah kaki meroket dengan panik dari langit di atas platform tinggi, berubah menjadi raksasa setinggi 100.000 kaki, dan menjadi tulang punggung naga 12 cakar. Wow! Segera setelah itu, mengikuti raungan naga yang familiar yang membuat Tan Yun menjadi suara yang familiar, hantu naga ajaib muncul di permukaan tulang punggung naga iblis setinggi 100.000 kaki. Tan Yun tahu bahwa hantu ini telah dibuat menjadi tombak tajam oleh naga dan jiwa naga, yang sangat meningkatkan kekuatan tombak tajam. Suara mendesing. Bai Long naik ke langit dengan senyum ganas, tergantung di langit puluhan ribu kaki, menatap Tan Yun dan berteriak, "Tekan dia." Ledakan. Dengan suara nyaring, 100.000 kaki tulang naga iblis, dengan nafas yang kuat, dengan aura yang kuat, meledakkan langit, dan menabrak Tan Yun dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, adegan berikutnya menyebabkan badai di hati semua prajurit sihir yang hadir. Mengaum. Setelah Tan Yun mengeluarkan raungan tajam, kekuatan Dewa Guntur yang kuat menyembur keluar dari tubuh Tan Yun. Kekuatan Dewa Guntur yang melonjak bergegas ke lengan kanan Tan Yun. Kemudian, di mata semua orang, Tan Yun tidak hanya tidak bersembunyi,
tetapi juga menekuk lututnya dan membanting ke tanah, tubuhnya seperti anak panah yang tajam, dan melesat ke arah tombak yang meluncur. Berbaring di palung, apa yang dilakukan Jing Yun? Apakah dia ingin mengguncang tombak dengan tangan kosong? Ketika seorang prajurit sihir tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Tan Yun bergegas ke bawah tombak besar, mengepalkan tangan kanannya dengan seluruh kekuatannya, dan memukul bagian bawah tombak. Sudah berakhir, Jing Yun sudah mati. Dia akan hancur, tidak ada residu yang tersisa. Petik 2. Ketika para prajurit sihir berbisik, mereka memutuskan bahwa Tan Yun akan mati. Mereka memejamkan mata dan tidak tahan melihat penampilan tragis Tan Yun di bawah tombak 100.000 kaki. Ya Tuhan, kamu terlihat sangat luar biasa. Pada saat ini, seorang jenderal dewa kecil mengucapkan teriakan kaget. Bang! Saat mereka membuka mata, suara keras masuk ke telinga mereka, tetapi mereka melihat bahwa setelah Tan Yun meninju tombak, kulit tinju kanannya pecah, dan 100.000 tulang naga ajaib Zhang dikotakkan ke langit oleh Tan Yun. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Di gedung dewa, Jenderal Dewa Bai Lei yang agung tiba-tiba bangkit dan berkata dengan ngeri. Dewa-dewa besar lainnya juga bangkit satu demi satu dan menggema, ya. Kekuatan bocah ini benar-benar mengerikan. Siapa Jing Yun, manusia atau binatang? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Dia hanya dewa kelas 1. Ya, Jing Yun ini hanyalah monster. Ternyata kekuatannya dulu hanyalah puncak gunung es. Sekarang dia semakin berani. Petik 2. Ketika para dewa besar berbicara, di lantai 6 gedung dewa, Raja Dewa Bai Cheng menatap Tan Yun, dan matanya yang keruh dipenuhi dengan pujian yang dalam. Saat ini, Bai Long, berdiri di udara pada ketinggian 100.000 kaki di platform tinggi, melihat tombak 100.000 kaki terbang ke atas kepalanya dengan tinju Tan Yun. Dia benar-benar terkejut. Dia berpikir bahwa Tan Yun akan dihancurkan sampai mati, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan begitu kuat begitu dia menjadi kuat. Bai Long, apa yang kamu lakukan? Ambil kembali senjata ajaibmu dan bertarunglah dengan Tan Yun. Pada saat ini, pengingat ayah Bai Long, Bai Lei terdengar di benaknya, bocah ini diperkirakan kuat dalam daging, dan hidupnya sangat kuat. Dia memiliki kecepatan yang sama denganmu. Tentu saja, kamu pasti bisa mengalahkannya setelah berlatih teknik Dewa Naga Primordial. Setelah mendengar ini, Bai Long, yang melambat, tiba-tiba mengubah tombak sepanjang 100.000 kaki menjadi setengah senjata sihir hitam panjang sang. Dia menembak ke arahnya secara vertikal. Pada saat yang sama, Bai Long bergegas ke langit dan ingin meletakkan tomabal ajaib di tangannya secepat mungkin. Namun, yang membuatnya ngeri, Tan Yun melesat dengan kecepatan tinggi, hampir 2 kali lebih cepat dari dirinya sendiri.